Shalom, perkenalkan nama saya Yunita, NIM 859420548. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang asesmen adaptif berbasis AL. Pengertian asesmen adaptif berbasis AL. Asesmen adaptif berbasis AL adalah metode penilaian yang menyesuaikan materi dan metode pengajaran sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing individu. Pendekatan ini memungkinkan personalisasi pembelajaran secara real-time berdasarkan data yang diperoleh dari interaksi antara siswa dan sistem pembelajaran. Terus kita akan melihat cara kerja dan manfaat AL. Cara kerja AL yang pertama ada pengumpulan data, kedua ada pemrosesan data, dan yang ketiga ada pembelajaran mesin atau machine learning, keempat deep learning, kelima adalah pengambil keputusan. Berikut adalah manfaat AL. Yang pertama, asisten virtual. AL digunakan dalam asisten virtual seperti Siri, Google Assistant, dan Alexa untuk memahami perintah pengguna dan memberikan respon yang sesuai. Yang kedua, ada pengenalan wajah. AL digunakan dalam teknologi pengenalan wajah untuk mengidentifikasi dan mengidentifikasi individu berdasarkan ciri-ciri wajah mereka. Yang ketiga ada pemrosesan bahasa alami atau Natural Language Processing. AL digunakan dalam mesin pencari seperti Google untuk memahami dan memproses bahan alami. Yang keempat, berbagai sektor. AL diterapkan di berbagai sektor seperti kesehatan, keuangan, manufaktur, bisnis, legal, transportasi, keamanan, energi, dunia hiburan, dan retail untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Berikut cara menggunakan AL secara sederhana. Yang pertama, pahami dulu apa itu AL. Yang kedua, AL atau Artificial Intelligence adalah kecerdasan buatan. Yang ketiga, kenali jenis-jenis AL yang umum. Keempat, chatbots. Kelima, ada asisten virtual. Keenam, rekomendasi produk sistem. Yang selanjutnya ada penerjemah bahasa. Terus yang berikut ada contoh konkret untuk dosen dalam situasi. Yang pertama, dosen mengajar mata kuliah dasar-dasar pemrograman dengan 50 mahasiswa. Yang kedua, setelah menyelesaikan materi tentang struktur data, dosen ingin mengetahui pemahaman mahasiswa sebelum melanjutkan ke materi berikutnya. Yang kedua, ada penggunaan asesmen adaptif. Yang pertama itu ada penyusunan asesmen. Dosen menggunakan sistem asesmen adaptif untuk membuat kuis tentang struktur data. Sistem menyediakan berbagai jenis soal, misalnya pilihan ganda, isian, coding sederhana dengan tingkat kesulitan yang berbeda. Yang kedua, pelaksanaan asesmen. Mahasiswa mengerjakan kuis secara daring. Sistem secara otomatis menyesuaikan tingkat kesulitan soal berdasarkan jawaban mahasiswanya. Jika mahasiswa menjawab benar, soal berikutnya akan lebih sulit dan sebaliknya. Yang ketiga, ada analisis hasil. Dosen menerima laporan hasil asesmen yang detail dari sistem. Laporan ini menunjukkan yang pertama ada distribusi tingkat pemahaman mahasiswa secara keseluruhan. Yang kedua, identifikasi mahasiswa yang memiliki pemahaman baik, sedang, dan kurang. Yang ketiga, topik-topik spesifik dalam struktur data yang paling banyak dipahami dan paling sulit dipahami oleh mahasiswa. Kemudian, intervensi pembelajaran yang personal. Yang pertama, mahasiswa dengan pemahaman kurang. Dosen dapat memberikan tugas tambahan atau sesi bimbingan khusus untuk mahasiswa yang kesulitan. Materi pembelajaran tambahan dapat difokuskan pada topik-topik yang teridentifikasi sebagai area lemah. Kemudian yang kedua, mahasiswa dengan pemahaman sedang. Dosen dapat memberikan latihan soal yang lebih menantang atau tugas proyek yang memungkinkan mereka menerapkan konsep struktur data dalam konteks yang berbeda. Yang ketiga, mahasiswa dengan pemahaman baik.
dosen dapat memberikan tugas penelitian atau presentasi yang memungkinkan mereka mendalami topik, struktur data lebih lanjut, dan berbagai pengetahuan dengan teman-teman mereka. Yang ketiga, penyesuaian materi. Jika hasil asesmen menunjukkan bahwa banyak mahasiswa kesulitan dengan topik tertentu, dosen dapat merevisi materi pembelajaran atau metode pengajaran untuk topik tersebut. Yang berikut ada contoh konkret untuk mahasiswa. Dalam situasi yang pertama, seorang mahasiswa bernama Andi sedang belajar mata kuliah kalkulus. Andi ingin mengetahui sejauh mana pemahamannya tentang turunan sebelum menghadapi ujian tengah semester. Penggunaan asesmen adaptif. Yang pertama, mengakses asesmen. Andi mengakses sistem asesmen adaptif melalui LMS Universitas. Yang kedua, mengerjakan asesmen. Andi mengerjakan kuis tentang turunan. Sistem memberikan soal dengan tingkat kesulitan yang disesuaikan dengan kemampuan Andi. Ketiga, menerima umpan balik. Setelah menyelesaikan kuis, Andi menerima laporan hasil asesmen yang detail. Laporan ini menunjukkan ada skor keseluruhan Andi, identifikasi topik-topik dalam turunan yang Andi kuasai dengan baik dan yang perlu ditingkatkan. Terus penjelasan jawaban yang benar dan salah, serta saran untuk belajar lebih lanjut. Nah, evaluasi kemajuan belajar. Yang pertama, fokus pada area lemah. Andi dapat menggunakan laporan asesmen untuk mengidentifikasi topik-topik perlu dipelajari lebih lanjut. Misalnya, jika Andi kesulitan dengan aturan rantai, ia dapat fokus pada materi pembelajaran dan latihan soal tentang topik tersebut. Yang kedua, memantau kemajuan. Andi dapat mengerjakan kuis asesmen adaptif secara berskala untuk memantau kemajuan belajarnya. Jika skornya meningkat dari waktu ke waktu, itu menunjukkan bahwa ia semakin memahami materi turunan. Yang ketiga, mencari bantuan. Jika Andi merasa kesulitan, ia dapat menggunakan hasil asesmen untuk meminta bantuan dari dosen atau teman-temannya. Ia dapat menunjukkan topik-topik yang ia tidak pahami dan meminta penjelasan lebih lanjut. Dengan demikian, asesmen adaptif berbasis AL memberikan manfaat yang signifikan bagi dosen dan mahasiswa dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran.